Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori Hutapea. Semangat! Di video ini, Kak Dori akan menjelaskan mengenai lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Apa-apa aja yang ada di dalam lingkaran. Adik-adik kelas SD, khususnya kelas 6, dan adik-adik SMP, yuk belajar bersama-sama. Jangan lupa di subscribe di bawah ini, klik merahnya, klik loncengnya agar dapat notifikasi video-video pembelajaran dari Kak Dori Hutapea. Like, komen, beri pendapat pada kolom komentar, serta share dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Oke adik-adik, oke semuanya. Lingkaran. Unsur-unsur yang terdapat di lingkaran yang pertama kali adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Titik pusat lingkaran kita misalkan sebagai titik O. Kita akan menggambar titik pusat lingkaran. Titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Kita perhatikan lingkaran yang ke-1 ini. Di tengah-tengahnya adalah ini. Ini merupakan titik pusat lingkaran. Kita simbolkan sebagai titik O. Kita simbolkan sebagai titik O. Lanjut, unsur kedua, jari-jari. Disimbolkan dengan huruf R. R disebut sebagai radius. Radius atau jari-jari. Pengertiannya, garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut. Kita perhatikan gambar yang kedua. Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran. Kita perhatikan titik pusatnya. Titik pusatnya ini berada di tengah-tengah. Kita buat titik O. Garis akan membentuk garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut. Pada lingkaran ini. Pada lingkaran ini dengan satu titik. Titik yang ini. Kita buat garisnya. Ini kita anggap titik yang pertama adalah titik A pada lingkaran. Titik A berada pada lingkaran. Sehingga ini kita sebut OA. OA adalah jari-jari. R. OA adalah jari-jari. Kita misalkan lagi ada titik B. Ada titik B pada lingkaran ini. Di sini titik B. Titik B. Titik B. Ini juga yang garis hitam ini akan membentuk jari-jari. Disebut jari-jari. Lanjut, ini juga misalnya kita ambil dari sini. Ini juga titik C akan membentuk jari-jari juga. Yang ketiga, unsur ketiga, diameter disimbolkan dengan huruf D, huruf kecil. Artinya, garis lurus yang menghubungkan dua titik. Ada dua titik. Dua titik lengkung lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Dua titik lengkung lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Kita gambarkan titik pusat dulu. Titik pusat kita simbolkan sebagai titik O.
Diameter. Diameter itu kita pakai penggaris. Garis lurus. Garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan dua titik lengkung. Dua titik lengkung. Ini dua titiknya. Dua titik lengkung. Kita simbolkan ini titik pertamanya titik A. Ini titik keduanya titik B. Jadi garis AB kita sebut sebagai diameter. Garis AB sama dengan diameter. Kalau yang pertama tadi OA sama dengan R, OB sama dengan R, dan OC sama dengan R. Ini titik pusat. Sama dengan titik O. AB sama dengan D. Kita akan lanjut ke unsur yang keempat. Busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Kita perhatikan gambar pertama. Garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran atau keliling lingkaran. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 garis lengkung. Garis lengkung yang pertama AB berwarna hitam. Kita perhatikan yang berwarna hitam dari sini ke sini. AB merupakan busur lingkaran, busur AB. Busur simbolnya kita buat garis lengkung pada huruf AB. Huruf AB kita gunakan huruf kapital, huruf besar. Jadi yang pertama busurnya adalah busur AB. Yang kedua dari sini, titik sini sampai ke titik sini. Yang kedua adalah busur BD. Dari sini sampai ke sini. Busur BD. Yang ketiga dari sini sampai sini. Ketiga ini sampai ke sini. Ini yang ketiga. Busur CD kita gunakan dari huruf yang terkecil, huruf C. Kita dahulukan huruf terkecil C, D. Busur CD. Yang keempat dari sini ke sini. Yang keempat busur AC. Busur AC. Unsur yang kelima, tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran yang tidak melalui titik pusat. Sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran tidak melalui titik pusat. Kita gambar dulu titik pusatnya di tengah-tengah. Titik O, kita simbolkan titik O. Tali busur lingkaran. Sebuah garis, satu buah garis yang menghubungkan dua buah titik. Satu garis, dua titik. Kita gunakan mistar. Sebuah garis dengan dua titik. Ini merupakan tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran. Bisa juga kita gambar di sini.
Kita gunakan spidol warna merah biar kelihatan adik-adik. Ini juga disebut sebagai tali busur. Tali busur atau TB. TB, tali busur. Yang ini juga tadi TB, tali busur. Ada 2 tali busurnya. Yang tengah-tengah adalah TP, titik pusat. Atau disebut sebagai titik O. Pokoknya, tali busur lingkaran, garis, 1 buah garis, yang menghubungkan 2 titik yang tidak melalui titik pusat. Tidak melalui titik pusat. Kalau melalui titik pusat disebut sebagai diameter. Unsur yang ketiga. Kalau tidak melalui titik pusat disebut tali busur lingkaran. Kita akan lanjut. Unsur yang keenam, apotema. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Garis terpendek. Kita akan gambarkan di lingkaran yang ketiga. Di sini ada titik pusat. Jadi kita gambarkan dulu titik pusatnya. Titik pusat dengan titik warna hitam. Kita buat titik O. Titik pusat itu berada di tengah-tengah lingkaran. Apotema tadi garis terpendek antara tali busur. Kita buat dulu tali busurnya. Kita gunakan spidol warna biru, tali busur. Terserah adik-adik di mana posisinya, di bawah sini boleh. Ini yang garis biru adalah TB, tali busur. Terus apotemanya di mana? Apotemanya adalah garis terpendek antara tali busur dan titik pusat. Antara tali busur dan titik pusat. Antaranya di sini. Kita buat garisnya dengan spidol warna merah. Garis terpendek katanya. Nah, inilah garis apotema. Apotemanya. Kita simbolkan dengan A. Apotema. Garis terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Kita buat keterangannya. Keterangan TB tadi, TB kita simbolkan sebagai tali busur. Yang titik O ini bisa kita sebut sebagai TP. TP sama dengan titik pusat. A adalah apotema, garis terpendek. Garis terpendek. Lanjut, unsur ketujuh, juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Kita perhatikan lingkaran yang ini. Kita akan menggambar juring. Kita buat dulu jari-jarinya. Jari-jari yang melalui titik pusat. Setengah dari diameter. Setengah dari diameter. Ini R, ini R. Juringnya
Yang ini. Ini J, juring. Juring. Daerah yang dibatasi oleh busur, ini busur, dan dua jari-jari. Jari-jari yang pertama, jari-jari yang kedua. Kalau kita gambar lagi, kita perhatikan di sini titik pusat berada di tengah-tengah. Kita buat jari-jarinya. Jari-jari adalah setengah diameter. Ini titik O, ini jari-jari, ini jari-jari. Juringnya kita arsir menggunakan spidol warna biru. Ini juring. Lanjut unsur ke-8, tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kita buat dulu busur dan tali busur. Ini titik pusatnya. Ini kita buat tali busur. Ini TB, tali busur yang warna hitam adalah, kita buat yang tengah-tengah ini warna hitam, titik pusatnya titik O. Yang biru TB. Tembereng, daerah yang dibatasi oleh busur. Ini busurnya, ini busur dan tali busur. Maka daerah T kita buat dengan spidol warna merah. Ini adalah tembereng. Tembereng. Daerah T. Daerah T adalah tembereng lingkaran. Kalau misalnya kita gambar lagi, gambar yang berbeda. Di lingkaran yang keempat, kita buat TB-nya dulu, tali busurnya. Tali busur itu tidak melalui titik pusat. Tidak melalui titik pusat. Ini TB. Tali busur. Maka temberengnya yang ini. Yang merah adalah tembereng. Kita buat daerah T. T adalah tembereng. Oke adik-adik, unsur ke-7 juring dapat kita pahami. Daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Tembereng, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kita akan lanjut ke unsur ke-9, keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah busur terpanjang pada lingkaran atau panjang yang mengelilingi lingkaran. Kita perhatikan gambar yang ini. Ini merupakan keliling lingkaran. Garis yang berwarna hitam adalah keliling lingkaran. Jadi panjang yang mengelilingi lingkaran disebut keliling lingkaran. Jadi ini adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Sedangkan yang ini, gambar yang kedua, setengah lingkaran. Maka gambar yang kedua ini adalah keliling setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran. Panjang yang mengelilingi
lingkaran atau busur terpanjang pada lingkaran. Rumus keliling sama dengan 2VR. Artinya 2 dikali V dikali R. Kali, tanda kali bisa kita buat titik atau kali seperti biasa. Keliling sama dengan 2 dikali V dikali R. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, di mana V sama dengan 3,14 atau V sama dengan 22/7. Apabila jari-jarinya terdapat kelipatan 7 atau perkalian 7, maka kita gunakan Pi-nya sama dengan 22/7. Tetapi jika R-nya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya sama dengan 3,14. Misal R-nya sama dengan 10 cm. Maka yang kita gunakan Pi-nya sama dengan 3,14. Kenapa? Karena R-nya bukan kelipatan 7. Apabila R-nya sama dengan 35. 35 itu merupakan kelipatan 7. Perkalian 7. 7 kali 5 sama dengan 35. Maka Pi-nya kita gunakan 22/7. Lanjut ke luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Kita perhatikan gambar yang ketiga ini. Luas lingkaran ini daerah dalam, semua daerah sini. Ini merupakan luas lingkaran. Luas satu lingkaran atau luas lingkaran. Ini satu. Luas satu lingkaran. Sedangkan yang di sebelahnya ini merupakan luas juga. Luas setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Rumus luas sama dengan Pi R kuadrat. Atau luas sama dengan Pi kali R kali R. Sama Pi-nya, di mana Pi sama dengan 3,14 atau Pi sama dengan 22/7. Tergantung dari jari-jari. Apabila R-nya terdapat kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7. Jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya sama dengan 3,14. Untuk lebih jelasnya, keliling lingkaran dan luas lingkaran akan Kak Dori lanjutkan di video selanjutnya. Oke adik-adik, oke semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa diulang kembali. Semakin banyak belajar, semakin bisa. Semangat ya. Adik-adik, jangan lupa juga di-subscribe di bawah ini. Klik merahnya, klik loncengnya agar dapat notifikasi video-video pembelajaran dari Kak Dori Hutapea. Di like, di komen, beri pendapat pada kolom komentar, dan juga di-share, dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Bye-bye!